kehutanan. 1. Dalam kegiatan penyuluhan kehutanan, pendekatan partisipatif sangat penting untuk diterapkan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan karakteristik pendekatan partisipatif dalam penyuluhan kehutanan? A. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. B. Mengedepankan komunikasi dua arah. C. Mengutamakan transfer teknologi secara top-down. D. Mempertimbangkan kearifan lokal dalam perencanaan program. E. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan partisipatif dalam penyuluhan kehutanan menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan komunikasi dua arah. Transfer teknologi secara top-down bertentangan dengan prinsip partisipatif karena tidak melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang penyuluh kehutanan sedang melakukan analisis vegetasi di suatu kawasan hutan. Ia menemukan bahwa indeks nilai penting atau INP suatu spesies pohon adalah 276%. Apa yang dapat disimpulkan dari temuan tersebut? A. Spesies tersebut memiliki dominansi yang rendah dalam komunitas. B. Nilai INP tersebut tidak mungkin terjadi karena melebihi 300%. C. Spesies tersebut memiliki pengaruh ekologis yang sangat besar dalam ekosistem. D. INP yang tinggi menunjukkan bahwa spesies tersebut terancam punah. E. Nilai INP tidak dapat digunakan untuk menganalisis dominansi spesies. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks nilai penting atau INP menggambarkan pentingnya peranan suatu spesies dalam ekosistemnya. Nilai maksimum INP adalah 300%. Nilai 276% menunjukkan bahwa spesies tersebut memiliki pengaruh ekologis yang sangat besar dalam komunitas vegetasi di kawasan hutan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam rangka mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar di sekitar kawasan hutan, seorang penyuluh kehutanan merekomendasikan penanaman tanaman pagar hidup. Spesies tanaman yang paling tepat untuk tujuan tersebut adalah A. Sengon atau Falcataria molucana. B. Jati atau Tectona grandis. C. Bambu duri atau Bambusa blumiana. D. Mahoni atau Swietenia macrophylla. E. Akasia atau Acacia mangium. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa bambu duri atau Bambusa blumiana merupakan pilihan yang paling tepat untuk tanaman pagar hidup dalam mengatasi konflik manusia satwa liar. Tanaman ini memiliki karakteristik pertumbuhan yang rapat, berduri, dan sulit ditembus oleh satwa besar, sehingga efektif sebagai pembatas alami antara pemukiman dan habitat satwa liar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Penyuluh kehutanan sedang melakukan penilaian kesehatan pohon di hutan kota. Ia menemukan pohon dengan gejala daun menguning, ranting mengering, dan terdapat lubang-lubang kecil pada batang. Berdasarkan gejala tersebut, diagnosis yang paling mungkin adalah A. Serangan jamur akar. B. Infeksi virus. C. Kekurangan unsur hara. D. Serangan serangga penggerek batang. E. Keracunan polutan udara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala daun menguning dan ranting mengering dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun adanya lubang-lubang kecil pada batang merupakan indikasi kuat serangan serangga penggerek batang. Serangga ini merusak jaringan pengangkut pada batang, menyebabkan gangguan transportasi air dan nutrisi yang berakibat pada gejala di bagian daun dan ranting. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam upaya rehabilitasi lahan kritis di kawasan hutan lindung, teknik konservasi tanah yang paling sesuai untuk diterapkan pada lereng dengan kemiringan 30-45% adalah A. Pembuatan teras bangku. B. Penanaman tanaman penutup tanah. C. Pembuatan rorak. D. Penggunaan mulsa organik. E. Pembuatan teras gulut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk lereng dengan kemiringan 30-45%, pembuatan teras gulut merupakan teknik konservasi tanah yang paling sesuai. Teras gulut efektif mengurangi kecepatan aliran permukaan dan erosi tanpa mengubah bentuk lereng secara drastis seperti teras bangku. Teknik ini juga lebih mudah diterapkan dan memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan teras bangku pada kemiringan tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penyuluh kehutanan diminta untuk mengevaluasi keberhasilan program rehabilitasi hutan mangrove. Indikator yang paling tepat untuk menilai keberhasilan rehabilitasi tersebut dalam jangka pendek atau 1-2 tahun adalah A. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. B. Bertambahnya luas tutupan hutan mangrove. C. Meningkatnya populasi ikan di perairan sekitar. D. Tingkat kelangsungan hidup atau survival rate bibit yang ditanam. E. Berkurangnya abrasi pantai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam jangka pendek atau 1-2 tahun indikator yang paling tepat untuk menilai keberhasilan rehabilitasi hutan mangrove adalah tingkat kelangsungan hidup atau survival rate bibit yang ditanam. Indikator ini dapat diukur secara langsung dan memberikan gambaran awal tentang potensi keberhasilan program rehabilitasi. Indikator lain seperti peningkatan tutupan hutan, populasi ikan, atau pengurangan abrasi memerlukan waktu lebih lama untuk terlihat hasilnya. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam rangka mengembangkan ekowisata di kawasan hutan lindung, seorang penyuluh kehutanan harus mempertimbangkan daya dukung kawasan. Rumus yang tepat untuk menghitung daya dukung fisik atau Physical Carrying Capacity (PCC) adalah A. PCC sama dengan A tanda kali atau VA tanda kali ref. B. PCC sama dengan A tanda kali atau 1V tanda kali ref. C. PCC sama dengan atau AV tanda kali A tanda kali ref. D. PCC sama dengan A tanda kali V tanda kali atau 1 ref. E. PCC sama dengan atau A tanda kali V atau A tanda kali ref. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rumus yang tepat untuk menghitung Physical Carrying Capacity atau PCC adalah PCC sama dengan A tanda kali atau VA tanda kali ref, di mana A sama dengan luas area yang tersedia untuk penggunaan publik. VA sama dengan jumlah pengunjung per satuan luas. Ref sama dengan faktor rotasi atau jumlah kunjungan per hari. Rumus ini mempertimbangkan luas area, kepadatan pengunjung yang dapat diterima, dan frekuensi kunjungan dalam sehari. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penyuluh kehutanan sedang melakukan penyuluhan tentang agroforestry kepada masyarakat di sekitar hutan. Dalam konteks ini, sistem agroforestry yang paling sesuai untuk diterapkan di lahan miring dengan tujuan konservasi tanah dan air adalah A. Alley cropping. B. Silvopastura. C. Home garden. D. Taunya. E. Multistrata. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem agroforestry multistrata paling sesuai untuk diterapkan di lahan miring dengan tujuan konservasi tanah dan air. Sistem ini terdiri dari beberapa lapisan tanaman dengan struktur vertikal yang kompleks, mirip dengan ekosistem hutan alami. Struktur berlapis ini efektif dalam mengurangi energi kinetik air hujan, meningkatkan infiltrasi, dan mengurangi erosi tanah, sehingga sangat baik untuk konservasi tanah dan air di lahan miring. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam kegiatan inventarisasi hutan, seorang penyuluh kehutanan menggunakan metode sampling dengan intensitas sampling 0,01%. Jika luas total kawasan hutan yang diinventarisasi adalah 10.000 hektar, berapa luas plot contoh yang harus dibuat? A. 0,1 hektar. B. 1 hektar. C. 10 hektar. D. 100 hektar. E. 1000 hektar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa intensitas sampling 0,01% berarti luas plot contoh adalah 0,01% dari luas total kawasan hutan. Perhitungan, 0,01% tanda kali 10.000 hektar sama dengan 0,0001 tanda kali 10.000 hektar sama dengan 1 hektar. Jadi, luas plot contoh yang harus dibuat adalah 1 hektar. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penyuluh Kehutanan sedang mengevaluasi keberhasilan program perhutanan sosial di suatu desa. Indikator yang paling tepat untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak program tersebut adalah A. Jumlah kelompok tani hutan yang terbentuk. B. Luas area hutan yang dikelola masyarakat. C. Peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM desa. D. Jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan. E. Nilai produksi hasil hutan non-kayu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan indikator yang paling komprehensif untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. IPM mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang dampak program perhutanan sosial terhadap kualitas hidup masyarakat. Indikator lainnya hanya mengukur aspek tertentu dan tidak secara langsung mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.